Dari lantai 4, Jalan Gajah Mada 84, 86, Semarang 94.9, Good News FM, Good News for the Family. Yes, finally deg-degannya hilang. Kayaknya ditunggu-tunggu datang juga finally ya. Terima kasih Bu Rini. Ya sudah tergabung melalui aplikasi Zoom. Saya langsung sapa dulu aja beliau yang sedang tidak ada di kota Salatiga. Bu Rini apa kabar? Selamat sore Mbak Indi, kabarnya baik. Kabarnya baik. Ini luar biasa sekali. Karena Bu Rini posisinya lagi nggak di tempat ya, nggak di Ya, Salatiga. Maksudnya. Di lagi pelajaran di Majenang. pelayanan di Majenang ini dia. Beliau tuh memang mobilitasnya tinggi, pelayanan, tapi juga pekerjaan. Duh, kalau mikir kayak gitu tuh jadi malu kalau saya tuh ngeluh dengan pekerjaan yang notabene cuma itu tapi kadang-kadang nggak ngeluh sih. Aduh, gitu kan. Sementara beliau tuh kemana-mana. Bu Rini, selamat tahun baru karena baru sekarang ini. Bener ya? Baru sekali ini ya kita ketemu lagi ya. Terakhir Karena itu baru, kalau nggak salah itu tanggal 24 Desember ya. iya Desember, betul. Itu Persis 24 Natal Desember. sih. Saya Mm-mm. seperti Natal. Yes, sekitar itu. Dan ini bisa kembali ketemu, senang banget ya. Em, dari di Magelang dari kapan nih Bu? Nah ini ada cerita, ada drama kan. Kemarin Asik. ketinggalan kereta, ya kan? Iya, itu dia. Kalau sama beliau tuh temanya apa pasti ceritanya ada aja. Seneng yang Ada. ditunggu-tunggu. Silakan, Bu Rini. Ya, kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai New Year Ya. Resolution. Iya, tema kita hari ini. Mm-mm. Sebenarnya saya apa ya? Saya pikir setiap orang itu kebanyakan punya resolusi tahun baru. Mm-mm. Tapi buat saya melihat sudut pandang bagaimana resolusi tahun baru itu adalah sebuah sebenarnya apa ya? Resolusi itu sebagai perencanaan sih. Mm-mm. Saya Mm-mm. ada satu pepatah mengatakan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Iya. Jadi kalau Anda ini gagal untuk merencanakan, berarti kamu merencanakan untuk gagal. Mhm. Nah, saya memandang bahwa apakah resolusi tahun baru itu adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang sampai latah ya, sampai ada Mm-mm. yang resolusi tahun baru saya kali ini adalah eh, menyelesaikan resolusi tahun lalu. Kalau sebulan, Nggak jarang kita denger itu ya. tapi Benar-benar. tahun ini benar-benar punya resolusi, saya catat dan saya evaluasi setiap minggu. Wah, ini perlu Eh, ini. Mm-mm. Tapi by the way jadi kalau buat Bu Rini yang namanya tahun baru tuh apa sih Bu? Just another day atau emang cukup penting untuk evaluasi kalau buat Bu Rini? sebenarnya saya menganggap bahwa setiap hari itu adalah hari yang apa ya? Baru. Setiap hari adalah apa ya? Master master design day ya. Jadi Mm-mm. setiap Ya. hari itu sangat penting. Karena kalau Mm-mm. kita mengembangkan diri itu adalah setiap hari. Yes. Kita bisa menunggu bahwa semua keadaan baik-baik saja, kemudian semua settle, bagus, baru saya Ah, bisa mengembangkan diri. iya. Tapi kita harus mengatur bagaimana setiap hari itu adalah hari yang luar biasa. Saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Nah, Mm-mm. eh, karena itu saya berpendapat bahwa sebenarnya tahun baru itu ada sebenarnya momen. Iya. Tidak, Momen. ya, tidak ada yang membedakan dengan hari yang lain. Iya. Cuma momen ini digunakan kesempatan untuk kita eh, membuat sebuah perencanaan untuk diri kita. Iya. Ini sebenarnya pernah menjadi pembicaraan kita sebelum liburan Natal sebenarnya mengenai Oke. eh, Ah, think first ya. Jadi oh iya. Mm-mm. kalau di WhatsApp itu kan ada kita bisa ngepin orang kan. Mhm. Cuman tiga. Sebenarnya kita belajar bahwa pada saat kita menganggap semua hal itu penting, itu artinya tidak ada yang penting. Iya. Iya, pernah dibahas. Betul. Ya.
Mm. Jadi saya juga eh, membuat resolusi Ya. eh, dalam eh, hidup saya. Resolusi itu menyangkut diri saya, pengembangan diri saya, pengembangan karir saya secara pribadi, dan saya punya resolusi mengenai pelayanan saya Mm. yang pasti ini berhubungan dengan hubungan saya vertikal dengan Tuhan. Mm. Resolusi misalnya saya dulu saya pernah berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan sepertinya sederhana, tapi kan sebenarnya kan dalam ya. Pada Ya. saat Bapa kita minta pengampunan, kita masuk ke tahta Tuhan dengan darah Yesus, kemudian dikuduskanlah namamu di mana, di pekerjaan, di semua. Eh, itu sudah lama saya tinggalkan. Jadi saya punya resolusi tahun ini saya berdoa-doa Bapa kami. Saya resolusi untuk sebelum memulai pekerjaan, saya percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala ilmu pengetahuan. Ya. Amin. Jadi saya punya resolusi untuk membangun hubungan saya secara eh, vertikal dengan Tuhan sehingga saya bisa melayani. Nah, Ya. eh, gandeng geretnya adalah Mm. pelayanan itu adalah sebuah komitmen Ya. di tengah, karena itu pada saat saya punya perencanaan, saya punya prioritas. Meskipun saya kemarin Selasa sempat saya vertigo 2 hari ya karena saya membuat proposal PKM itu kan mendadak, jadi saya sempat nggak tidur berapa hari. Saya sempat vertigo ya. Sebenarnya saya punya excuse lah untuk tidak berangkat. Saya Mm. punya excuse alasan yang seolah-olah tepat untuk saya menghindari pelayanan ini. Tapi karena itu sudah di bagian prioritas, apapun yang terjadi, meskipun ada drama ketinggalan kereta api, kemudian Oke. Hari eh, ini. kemarin 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 ya. sore Mm. ya, dan saya naik travel itu sampai jam 11 itu masih di Semarang. Jadi 2 jam saya udah tidur lama, bangun-bangun udah masih di Semarang. Itu tidak menggoyahkan. Jadi pada saat kita punya prioritas tidak menggoyahkan apapun Ya. yang kita Yes. putuskan. Kemudian saya Keteguhan hati itu memang seperti itu ya, Bu. Kayak kita tuh fokusnya nggak ke sana. Fokusnya adalah ini berangkat untuk sesuatu gitu ya. ya, Rintangannya segala macam masih bisa lihat jam ya. Oh, masih ada waktunya kayak gitu kan. Iya, jadi iya. yang Mm. ketiga adalah keluarga. Sebenarnya keluarga di pertama ya. Mm-mm. Jadi membangun hubungan dengan keluarga Mm-mm. eh, itu prioritas. Jadi dengan Grace, dengan suami apa, dengan Keisha saya udah tulis catat spesifik. Family sama Tuhan ya, Bu ya. Mm-mm. Kemudian eh, diri sendiri, dan Mm-mm. yang keempat adalah pekerjaan. Eh, Mau jujur sih, sebenarnya kita nggak bisa mengutamakan semua itu nomor satu. Ya, ya betul. Ya, benar kayak Bu Rini tadi ya. Kalau semuanya dikerjakan kita pikir penting, malah justru sebenarnya kita sedang mengabaikan semuanya. Karena nggak mungkin bisa dikerjakan secara bersamaan, ya. Ada momen-momen di mana salah satu harus dipilih gitu ya, Bu, maksudnya ya. Mm-mm. Jadi yang keempat itu saya eh, memang pekerjaan. Mm-mm. Tapi bukan berarti pekerjaan nomor 4 tuh saya nggak sungguh-sungguh ya. Iya, betul. Ya, ya. Ini Satu, supaya dijelaskan begini supaya Din Suami tidak salah tangkap. Oh, 4 berarti prosentasenya kurang bukan. Itu hanya ya, urutan. Tapi cara energi, cara pola semuanya dikerjakannya secara utuh ya, Bu. Nah, lakukanlah ini. sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Iya. Tuhan, untuk Yes. manusia. Ya, Mm-mm. Mm-mm. termasuk awal itu ya memasuki usia 51 tahun kemarin itu eh, pasti kita ini kan seringkali denial ya dengan masalah. Mm-mm. Ya. Denial bahwa kita ini sudah tua dan lain sebagainya. Jadi salah satu resolusi yang nomor satu diri sendiri itu adalah sadar kesehatan. Itu Ya. tanggal 1 Januari saya udah jalan keliling perumahan ya. Terus eh, olahraga, ya, olahraga itu saya usahakan maksimal minimal itu 2 kali dalam 1 minggu. Aduh, sedang belajar nih, Bu, kalau yang itu. Itu benar-benar waktu itu saya sempat ikut nge-gym ya, gym bukan yang apa kamu gini, Mm-mm. syarat aku ikut nge-gym, nggak boleh difoto, nggak boleh di video, nggak boleh Mm-mm. diupload.
Karena saya olahraga itu bukan untuk dipamer-pamerin. Terus ditanya ini nih ada gerakan ini apakah ada nggak ada masalah nggak ada. Kan pertama kali kan dites kan. Mm-mm. Masalahnya apa? Masalahnya males. Jadi jujur kan. Jadi saya benar-benar berusaha untuk melakukan itu untuk kesehatan, termasuk makanan dan semuanya. Saya kira ini berjalannya waktu 3 minggu ini, saya kira eh, masih terkendali, masih terkendali. Karena saya pantau setiap minggu. Jadi resolusi itu sebenarnya tahun baru sebenarnya momen ya. Mhm. Ya. Tapi kita benar-benar harus punya perencanaan. eh, saya itu mau apa? Misalnya nih, saya mau Mm. mengumpulkan uang 20 juta. Ya. Mengumpulkannya gimana caranya, berapa lama, Ya. ya. Kemudian targetnya kapan. Itu Mm. jelas sekali. Ya. Jadi saya kira tahun 2024 ini saya punya resolusi yang terukur. Jadinya dengan terukur itu saya bisa memantau apakah saya menjalankan atau belum. Mm. Eh, Ya. Kegagalan ada nggak? Ada ya gagal, tapi saya mencoba salah satu resolusinya untuk pengembangan diri adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi begitu males, capek itu alasan saya tetap mencoba untuk stick dengan perencanaan yang sudah saya buat. Mm. Emang ya Bu, kadang kita mesti mengingatkan diri sendiri gitu ya. Apalagi ya, apa namanya, kayak saya juga kayak diingatkan. Kadang itu kan ketika banyak pekerjaan malah nggak dikerjakan satu pun. Padahal semuanya penting, malah kita pikir itu nggak penting. Terus Nah, kerjain hal yang lain, itu saya. Jangan dicoba di rumah Gun Sol ya. Jangan ditiru. Itu aduh, saya sering kali seperti itu. Karena, berat gitu ya. Tapi setelah itu, sekarang belajar sih di tahun ini juga harus belajar. Betul. Diingatkan tidak menunda ada pekerjaan. ya. Mm-mm. Saya pernah ngobrol, saya cerita nggak ya dengan saya ngomong-ngomong sama Kesia gitu, terus Kesia Mm-mm. cuma ngomong, Dek, ada nggak nasihat atau mungkin komen kamu tentang Mama eh, tahun ini? Oh, waktu ulang tahun. Ya, Oke. berdoa Baru Mama, berarti ya Bu, kemarin tahun kemarin. Bulan eh, kemarin. aku berdoa supaya Mama bisa lebih sedikit mementingkan diri Mama ya gitu. Jadi Haleluya. Ya. eh, Mm. ya nggak semua salah ya Bu. Konteks mementingkan diri sendiri itu bukan berarti Mm-mm. eh, Memperhatikan, mengasihi diri sendiri sih Bu. Lebih ke sana ya, ya menyayangi diri. menyayangi Jadi diri sendiri. Mm. eh, saya kira nasihat itu sangat Iya. untuk saya. Mm-mm. Jadinya bukan berarti salah, tetapi artinya adalah saya mencoba untuk semua hal yang tidak berkaitan dengan Mm-mm. perencanaan saya harus belajar mengatakan tidak. Iya, iya, betul. Supaya nggak ke skip ya Bu. Kadang karena sungkan, karena nggak enak, karena mungkin apa nanti dibilang gitu ya. Kadang-kadang kita pertimbangan-pertimbangan seperti itu sedikit menyusahkan diri juga. Sebenarnya bukan tujuan apa-apa juga ya Bu ya. Tapi kadang kita kira, aduh nanti dikira begini. Padahal asumsi itu juga kadang kalau saya secara pribadi itu dalam tanda kutip saya pakai bahasa yang kayak terlalu anu apa namanya menyiksa diri sendiri. Misalnya berpikir ah nanti begini. Ternyata belum tentu misalnya begitu ya Bu kadang. Mm-mm. Oke Bu ini lanjutin. Saya kalau ini diingetin sesuatu saya senang. Oh iya benar juga. Jadi, kalau kita lihat kan dulu kan mengatakan apa di Alkitab kan dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhanmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mm. Ya, Karena ada orang-orang yang ternyata nggak bisa mengasihi diri sendiri. iya betul. Iya, Mengasihi diri sendiri itu secara fisik berarti kan dia kan harus hidup sehat. iya Kalau setuju. lebih lama ya memang usia ada di eh, mati hidup kita ini ada di tangan Iya Tuhan, tapi setuju. kita Mm-mm. bisa untuk misalnya nih ya saya punya resolusi untuk mengurangi hidden, jadi nggak cuman gula-gula saya sudah mengurangi tapi coba hidden sugar jadi Mm-mm. roti Mm-mm.
ya Ya mungkin roti, dari betul. Ini tahun ini Bu, saya lagi belajar. Baru baru kapan ini? Baru mulai tanggal 8. Nah, belajar semoga 21 hari ke depan. Eh, tanggal berapa ya? Tanggal karena tanggal 4 deh kayaknya, 4 hari Kamis. saya harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kesehatan juga. Jadi saya juga Mm-mm, lihat baca YouTube. Saya suka nih YouTube-nya Adirai mm-mm, tentang kesehatan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mm-mm. dan mana sebaiknya. Itu saya pelajari dan ya itu salah satu cara saya mengasihi diri sendiri ya, Ya, sayang sama diri kita. betul. Em, ya karena usia saya Mm-mm. merasa bahwa ya dengan menyayangi diri sendiri, saya berharap saya bisa hidup lebih sehat. Ya, Ya. olahraga, ya kan. Saya juga mencoba pengennya sih enggak, ini yang belum berhasil adalah ini ya, lembur. Eh, saya pengennya sih saya masih menyelesaikan pekerjaan itu di hari kerja, di jam kerja sehingga malam itu saya punya lebih banyak waktu quality time. Mm-mm. Dan memang berhasil sih, maksudnya saya merasa ya itu saya juga pernah ngomong di obrolan dengan Mbak Indi beberapa yang lalu, saya merasa saya pikir nanti kalau saya tinggal berdua sama suami itu bisa bosen, konfliknya banyak karena saya kan dengar banyak cerita kan pada saat anak-anak udah gede itu apa ya jadi gimana gitu sama suami, tapi syukurlah ini sekarang malah kita lebih banyak cerita ya jujur apa eh, lebih bisa komunikasi dengan lebih baik. Jadi walaupun saya belum berhasil 100% untuk tidak lembur, tapi karena begini, karena saya ini kan orangnya sebenarnya kan orang malam. Mhm. Ya. Kata sih dulu karena saya lahirnya malam, mungkin saya orang malam, jadi apa ya saya tuh merasa saya tuh ide nulis apa semua itu Mm-mm. cairnya tuh di malam hari gitu. eh Sedangkan suami ini orang pagi, kalau malam tuh soalnya sudah capek dan lain sebagainya, Mm-mm. jadi Mm-mm. dia konsentrasinya di pagi. Bukannya berarti saya nggak bisa kerja di pagi hari, enggak. Nah, Mm-mm. caranya Mm-mm. gimana ya? Sampai saya tuh ambil waktu setiap kali saya masuk ke kantor, saya pasang aromaterapi ya, yang membangkitkan apa ya, rileks. Kemudian saya pasang musik, Ya. saya baca Alkitab, saya berdoa sebelum memulai pagi hari itu di kampus. Kemudian saya mencatat. Jadi saya meminimalisir cara bagaimana saya bisa produktif di siang hari. Walaupun itu agak masih perjuangan ya sekarang karena Mm. saya kan Mm. tipenya itu malam. Sedangkan kalau suami pagi, jadi gimana ya supaya saya punya quality time dengan suami di malam hari gitu. Kita Mm. lebih banyak ngobrol, kamu pengen apa, nih. Jadinya saya mencoba kalau malam hari kalau nggak kepepet, ya saya nemenin dia ngomong gitu. Mm. Itu salah satu bentuk mengasihi diri sendiri ya, menyayangi diri sendiri Yes. secara rohani. Mm-mm. Saya merasa bahwa saya butuh disegarkan. Ya. Tidak ada lain yang bisa menyegarkan saya secara apa ya, Butuh, hmm, butuh. apa ya, sesuatu yang ngecasnya itu nggak sementara gitu ya, tapi Mm-mm. Ya. bernya ya selain Tuhan nggak ada, ya kan? Yes. Jadi Betul. saya mencoba untuk ya mengasihi diri secara Ya. spiritual, secara jasmani, Ya. karena secara jiwa ini eh, Holistik ya Bu, ya semuanya ya. Mm-mm. mencoba untuk tidak, saya ngomong saya nggak mau menunda-nunda pekerjaan, saya eh, mau menyelesaikan kuliah itu kan salah satu bentuk Ya. untuk saya bisa Komit. mengasih Mm-mm. komit. Saya mau belajar apa saya tulis semua itu. Jadi saya bisa mengerti bahwa mengasihi diri sendiri itu ternyata penting. Sangat penting. Bukan berarti kita egois ya, bukan. Ya, betul. Ya, sangat penting, Bu. Karena apa ya? Saya berangkatnya begini. Kalau kita bilang bilang mengasihi orang lain, tetapi kita memperlakukan diri sendiri aja tidak adil, itu rasanya kayak sedikit mustahil sih. Ya, Bu, ya. Kita bilang mencintai Tuhan, mencintai atau mengasihi orang lain, tetapi sama diri sendiri aja kita nggak mengasihi. Ya Ya, kan?
ada masalah sesuatu kita salah-salahin diri sendiri, ya. Kita sering seperti itu. Saya juga lagi belajar sih. Dia tahun lalu juga belajar seperti itu. Ini Sharing salah sedikit ya, Bu. Mm-mm. salah satu Iya. ya Mbak. Kan gini, Mm-mm. kadang-kadang Yes. kan mengasihi diri sendiri. Saya tuh kan suka yang rapi gitu ya, tapi kan Ya. selalu nggak ada waktu. Jadi alasan lah. Saya selalu punya alasan untuk menunda-nunda pekerjaan karena aku kan sibuk, aku capek dan lain sebagainya. Sekarang nggak, 1 minggu dua hari dalam 1 minggu saya mesti harus bersihin bagian-bagian tertentu. Mhm. Itu kayak lemari pakaian setelah Ya. saya bersihin urut ya, hari ini apa, hari ini apa, sampai pakaian dalam saya beli apa tempat Ya. organizer gitu kan, itu Organizer. Heeh. sampai semua rapi. Jadi nyicil, terus suami saya ngasih tanda jempol, bagus, terima kasih dan sebagainya, appreciate lah ya. Mas saya ngomong nyicil ya, Mas saya jangan minta saya buru-buru semua berubah dalam sekejap, Betul. tapi semua Iya. bertahap, semua itu bertahap. Jadi lihat itu jadi senang gitu ya. Jadi eh, adalah perubahan. Jadi begitu saya ngomong males itu saya lakuin sesuatu apa yang mestinya membuat saya tuh senang gitu. Ya. Jadi saya kira itu adalah bagian resolusi itu tadi. Kalau if you plan fail to plan, you are plan to fail. Jadi kita nih gagal. Sebaiknya menurut saya orang kalau membuat resolusi itu sesuatu yang terukur. Jadi jangan ngomong Ya. gini, saya mau mengembangkan diri. Apa yang mau dikembangkan? Mm-mm. Betul. Ya. Ya, sifat Harus apa yang mau dibumikan ya, diubah? Bu. Lebih 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 detail, Mm-mm. terukur. Ya. Diturunkan, nggak cuman di awang-awang gitu kan. Kalau bisa diturunkan kan nanti kita bisa ngelakuin. Ya, bikin resolusi, kasih Tuhan lah nanti Tuhan yang nggak bisa itu kita yang bikin, kita yang harus bertanggung jawab. Tuhan itu bagiannya adalah hasilnya biasanya ya. Hasilnya itu bagian Tuhan, tapi pimpinan, tuntunan segala macam juga Tuhan sih. Kadang kita memisahkan ya Bu. Minta Tuhan tuh kuasa, urapan, penyertaan itu cuman ketika sedang pelayanan, sedang Iya. memuji Tuhan, sedang melakukan. Padahal setiap hari kita butuh otoritas, kita butuh kuasa, kita butuh pengurapan. Aduh, itu tuh kalau kita nggak minta tuh bisa terseok-seok, bisa kesandung-sandung. Kalau saya bisa babak punya lah istilahnya. Dengan ritme pekerjaan yang padat kita tuh kayak yang natap sana natap sini ya babak belur kayaknya. Karena pendek-pendek sekali jaraknya gitu kan. Bu lanjut, saya pasti senang banget kalau ada yang diingatkan kemudian jadi ikut nimbrung berkisah. Lanjut Bu. Eh, Kemudian soal ini ya, mengasihi, cara kita, kan itu kan ada firman mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan Yesus mengasihi engkau. Nah, yes. saya mencoba untuk menurunkan kata mengasihi. Mhm. Kalau kita mengasihi orang dengan cara yang salah, itu sebenarnya bukan mengasihi loh. Ya, Sebenarnya kita menjerumuskan orang tersebut. betul. Setuju. Hmm, Setiap semester tuh selalu ada walian saya, ada mahasiswa yang selalu mengatakan, Bu, saya harus terpaksa cuti karena saya nggak punya uang untuk melunasi ini, nggak bisa dispensasi dan lain sebagainya. Seringkali saya jatuh iba, Mhm. dan akhirnya banyak sekali yang akhirnya pinjam uang, ada yang, bukan ada ya, kebanyakan itu lupa sampai mereka lulus, ada yang bayar nyicil sekali kemudian lupa, Ya. yang seperti itu, tapi ada yang bayar tapi itu cuma satu orang dari sekian. Dan Mhm. ini semester ini juga terjadi. Nah, saya menanyakan, saya kan selalu kasihan, gak tega. Iya. Mhm. Saya mencoba mulai tahun ini untuk mencoba apakah bantuan saya itu akan menolong atau justru Iya. menjerumuskan. Mhm. Iya. Ada satu mahasiswa dari Manado, dia pinter,
uang sumbangan 14 juta itu belum dibayar sama sekali. Hmm. Uang semester lalu itu 5 juta, dia dapat 2 termin pembayaran, dia sudah melunasi termin yang pertama. Wah, kalau saya begitu dengar, oh ini anak ini pinter, bahasa Inggrisnya bagus. Itu kalau dengar seperti itu biasanya saya akan bantu ya. Hmm. Tapi saya terus berpikir gitu. Jadi jangan memutuskan sesuatu Ya, berdasarkan pertimbangan emosional. ya, betul. Saya merenung, saya masuk ke kantor saya ngomong gini, kalau saya membantu sekarang, itu kayak kayak apa ya, kayak roda apa ya, bisa gulung. Nangkep nggak maksud Ya, saya, Mbak? ya. Salju. Ya, kalau saya menyelesaikan sekarang yang ini, yang depan itu, yang belakang itu masih akan, ini nanti kan Februari ada pembayaran lagi, kemudian Hmm. nanti Iya, di Maret ada betul. pembayaran lagi. Jadi kan gulung, makin lama Iya, makin besar gitu. betul. Ya. Jadi eh, pertolongan saya sekarang itu sebenarnya tidak akan menolong dia. Mm-mm. Ya, saya nangkap Bu. Jadi tidak menolong artinya karena menjerumuskan dalam hal mereka jadi dalam tanda kutip kan berbohong, dipinjam, Ya, tapi ternyata membuat mereka malas enggan untuk membayar. Itu kan mereka sedang melakukan sesuatu yang ya dosa sih ya, ya ini melakukan sekarang hal dia yang salah. tapi kan dia ada tagihan-tagihan lain yang akhirnya yang Iya. yakin bulan depan itu juga belum tentu dia bisa bayar. Nah Mm-mm. kan ada, karena saya jadi ketua program studi per 1 Januari ya, Mm-mm. apa kuliah dulu ya, ngekliknya nanti. Nah itu kan solusi, kan ada Iya. godaan, ada oh Mm. kayaknya solusi ini bagus. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga akan gulung lagi karena Iya. semester depan itu jumlah SKS-nya dia itu kan ada batasan, dia nggak mungkin bisa Mm-mm. mengambil. Jadi sebenarnya pertolongan saya itu seolah-olah menolong dia, tetapi sebenarnya malah menjerumuskan dia. Iya. Mungkin saya nggak tahu kan, Mm-mm. mungkin Mm-mm. orang tua ini kan juga harus bertanggung jawab terhadap Iya, kuliah. betul. Mesti dikembalikan kepada bagaimana kenapa memutuskan untuk mengambil studi kan seperti itu. Iya ya porsinya. Mm-mm. Kalau kita membantu itu seperti seolah-olah kalau kita ini orang mancing, jangan dikasih ikannya, tapi diajarin cara mancingnya. Iya. Setelah saya berpikir-pikir seperti itu, berarti Tuhan selama ini berarti aku ini salah. Sering saya dimanfaatkan orang, Iya. seolah-olah saya baik, tapi sebenarnya malah saya tuh menjerumuskan orang. Mm-mm. Dan saya belajar ya untuk berhikmat. Jadi kasihilah Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau saya lihat begini, kenapa kenapa selalu ada eh, seolah-olah ketidakadilan yang diberikan Tuhan atas setiap manusia. Kenapa ada orang yang dilahirkan dengan kaya dan lain sebagainya? Ada orang yang miskin, ada orang yang cacat, ada orang yang... Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan tidak kasih? Tuhan itu tidak menyediakan semua, tetapi Tuhan meminta kita untuk mengelola. Benar kan Tuhan ngomong sama Iya. Adam? Betul. Iya. Bagaimana Tuhan meminta Adam untuk mengelola bumi. Jadi Tuhan itu tidak menyediakan selong kamu butuh apa gitu kan enggak. Iya. Kan pada Iya. saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang, mereka malu, Tuhan mengambil daun-daun dan dibuat pakaian. Kenapa Tuhan nggak Iya. sulap aja menjadi pakaian? Iya. Artinya ada sebuah effort, ada usaha. Dan saya kira usaha setiap manusia itu membuat manusia menjadi lebih baik. Bisa Iya. menghargai. Iya. Jadi akhirnya gue ngajarin gini, kamu kalau bantu orang, pikir ya, apakah bantuan itu menolong dia, membuat dia berusaha, atau membuat menjadi gini. Anak saya tuh satu ungkapan Keisha ngomong gini, Mm. mama tuh soalnya terlalu baik, jadi kebaikannya Mm. mama biasa. Apakah kebaikan kita itu membuat kita menjadi, oh Rini itu baik? Apa Tuhan, orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui mama? Saya cuma pikir, oke, oke. Jadi ini Iya. ya, maksudnya eh, ini juga salah satu jadi resolusi. Jadi membantu orang itu bukannya menjerumuskan orang. Mm. Iya. Iya. Betul. Menjerumuskan dalam hal dia tidak mengandalkan Tuhan kan ya Bu? Iya.
Ya, Jadi bisa jadi betul. mungkin 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 ada saatnya kita ini membantu orang tanpa kita bertanya. Nggak tahu Iya, lah. Saya kira kalau Tuhan tidak menggerakkan tuh nggak mungkin dah kita tergerak ya, untuk memberi. betul, setuju. Tapi seringkali saya tuh terjebak emosi, emotional base memberinya tuh karena berbasis emosi, karena melihat dia aku nggak tega. Jadi bukan bukan digerakkan, tapi ada memang ada yang pemberian itu digerakkan dan itu Ya, yang makasih ya kamu sudah taat sama Tuhan. Nah, itu kan maksudnya beda ya, ya. betul. Yes, hal yang berbeda, betul. Iya, Tuku menggenapi firman-Mu ya kan. Jadi pengen saya rindu bahwa hidup saya tuh bisa menggenapi firman Tuhan. Saya bisa menjadi jawaban doa buat orang lain. Tapi bukan berarti menjerumuskan orang. iya. Itu karena ada orang yang biasa dikasih Mm-mm. apa ya biasa menerima pemberian kita sehingga orang lain juga sudah tidak bisa mengapresiasi pemberian itu. Orang udah Mm-mm. tidak ngerti pemberian itu adalah Iya, kebaikan Tuhan. betul. Iya, Kita mendapatkan nafas itu saking biasanya. iya, Oh, saking biasanya. Mm-mm. tidur biasalah. Mm-mm. Ya, betul, Bu. Tapi bagaimana orang-orang yang memang gimana ya bisa ngecap, kecaplah dan lihatlah cara mengecap. Ngecap itu merasakan ada manisnya, Ya, kecaplah kebaikan Tuhan. Kalau kita ngomong mengecap itu kan indra kan ada yang pahit, ada yang pedes. ya, Artinya Tuhan kan nggak ngomong kecaplah yang manis-manis aja. Kebaikan Tuhan itu sebagai indera perasa, kadang dia pedas, kadang dia manis, kadang dia pahit, tapi semua itu mengandung kebaikan Tuhan. Melalui peristiwa yang pedas mungkin membuat kita sakit, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan lewat peristiwa yang pahit itu membuat kita tahu kebaikan Tuhan. eh Kalau orang saking saking biasanya yang dikecap yang manis-manis aja, bagaimana dia bisa mengapresiasi itu adalah ya, sebuah kebaikan. Dan itu campur tangan Tuhan dalam hidupnya. ya, Ini yang membuat orang itu seringkali taking for granted, gampangin ya. ya, betul. Sesuatu yang kita perjuangkan itu biasanya bisa lebih kita apresiasi. Ya, setuju. Ya, dilakukan dengan sebuah usaha ya. Dan percaya pastinya juga. Karena kita jadi lupa, Bu. Betul sih, Bu, ini. Eh, Pemberian itu bisa bikin orang lupa mengandalkan Tuhan, ya. Karena sudah, oh, tersedia. Begitu saja. Yang paling buruk adalah ya tadi, kayak yang dalam tanda kutip kalau di bahasa Jawa tuh, kayak jaga kayak gitu kan. Kayak, oh ya nanti dikasih itu Saya kasihan itu juga menjerumuskan kita sih. Kita kan jadi orang yang malas untuk berusaha. Seharusnya itu kan bagian kita untuk melakukan sesuatu, bagian kita untuk bertanggung jawab atas keputusan kita seperti itu kan ya. Tapi kadang karena ada sesuatu awalnya mungkin iya, tapi seterusnya kita jadi berpikir, oh nanti, mungkin nanti begini. Kita mengatur berkat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu sebenarnya tidak sedang menikmati Tuhan juga sih, Bu. Karena kalau kita saya menikmati merasa Tuhan, percaya. Mm-mm, apa em, saya tuh sempat beberapa waktu yang lalu sebelum mm-mm, ini ya entah ya, di bulan apa saya lupa. Saya tuh mm, tiba-tiba bisa bisa mengasihani diri sendiri dalam arti begini. Saya tuh menolong banyak orang terima beasiswa ya. Terus tiba-tiba apa teman apa yang terima beasiswa lulus itu nggak mm, nemuin saya ya, mm, nggak mengucapkan even terima kasih. ya. Atau pamit lah Saya istilahnya, Bu. itu Ya. terus jadi apa jadi saya tuh lihat postingannya dia di Instagram Mm, lulus gitu nggak ada, kok nggak inget ya dia bisa ya. kuliah dia begini kan karena saya Mm-mm, merasa tuh bantuan. Nah itu salah saya. mm-mm, mm-mm, Padahal kita ini kan sebenarnya hanya ya, saluran berkat. ya, Orang bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kita, ya kan? Tapi ada satu kala tuh saya tuh merasa ini kok kok kurang ajar ya, nggak ada yang ingat dan lain sebagainya. eh saya akhirnya, maksudnya apa ya, kecewa dalam tanda kutip, artinya kok ini kok
satu satu kejadian itu tahun lalu tuh ada alumni mahasiswa kami yang minta untuk mendapatkan apa untuk dibuatkan rekomendasi sebagai dosen. Ya. Kemudian dia daftar beasiswa luar negeri mau ke US, tapi harus ada surat rekomendasi, surat eh, transkrip nilai dan ijazah dalam bahasa Inggris dan harus dikirim dari kampus. Nah, kampus kan nggak mungkin melayani seperti itu. Kalau semua minta dikirim, kampus kerjaannya kan banyak juga kan. Betul. Ya harusnya kan suruh orang lain untuk bisa Hmm. nguruskan karena dia jadi Ambon di posisinya. Iya. Saya bukan itu. Hmm. Saya buat semua, saya apa terjemahkan eh, Hmm. transkrip dari ijazahnya, kemudian saya Aduh, buatkan ini effortnya luar biasa. kirim ke Amerika. Dia dapat, dia lolos. Nah, bangga nih, seneng nih. Dia datang ke Salatiga, yang ditemui bukan saya. Yang ditemui orang lain, dosen lain, kemudian dia pasang status. Itu rasanya tuh sakitnya di sini nih, Mbak ini. Iya, iya. Heeh. Nah, terus kemudian saya jadi sadar ya, jadi bahwa eh kenapa orang tidak bisa apresiasi karena saya tuh terlalu mudah memberikan bantuan, yaitu tadi sebenarnya bukan membantu, Hmm. sehingga orang itu taking for granted, gampangin. Iya. Ah, kalau Bu Rini ditolak, Bu Rini disakiti, itu kan biasa. Nanti pasti Biasa. mengalah lah, gitulah ya. Iya, pasti mengampuni dan tetap berbuat baik. Nanti kalau diminta tolong pasti maulah gitu. Nah, tapi Mm-mm. Ya, sebenarnya betul. apa ya, membuat dia tidak bisa mengapresiasi kebaikan Tuhan gitu. Mm-mm. Paling nggak dia harus ada usaha. Usahanya apa? Ada sesuatu usaha. Itu yang membuat kita mengapresiasi. Saya jadi ngerti kenapa orang itu harus bayar harganya. Berapapun. Jadi yang namanya bayar harga itu sampai sesuatu yang harus dia sakit. Jadi gini, kalau saya punya uang 100 juta, ngasih orang 10.000 itu kan nggak berasa apa-apa, Mbak Indi. Hmm. Ya. Tapi pada saat saya punya 100.000, saya harus ngasih orang 70.000. Nah, itu baru kerasa sakit tuh. Usaha kita ini sampai harus sakit. Artinya ada pengorbanan. Artinya kesuksesan yang saya raih itu adalah apa? Adalah pengorbanan. Hmm. Saya bisa ngomong, kenapa kamu bisa sukses? Karena pada saat orang lain tidur, itu Jack Ma ngomong loh. Ya. Pada saat orang lain tidur, saya bekerja. Pada saat orang lain jalan-jalan, saya bekerja. Jadi pada saat saya mendapatkan kesuksesan saya, kerja keras tidak pernah berbohong. Tidak pernah mengkhianati, hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Jack Hmm. Ma mengatakan seperti itu. Kita kan lihatnya kan glory-nya aja, tapi nggak pernah melihat pain behind glory. Ya. Tapi pada saat kesuksesan itu kita terima, ada lutut yang dibayar, yaitu dengan kita berdoa, kita berusaha, kita sudah melakukan segala sesuatu. Pada saat kita mencapai titik yang tertinggi, kita bisa menghargai semua itu karena anugerah. Ya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kepandaianku, bukan karena hartaku, tapi itu karena usahaku. Dan usaha itu sampai buat kita sakit. Bayar harga itu sampai sakit. Kalau sukses, saya ingat ya, salah satu keponakan saya itu kan pinter ya waktu di SD. Terus saya ngomong, kenapa kok Michelle tuh harus sekolahkan ke luar kota? Mamahnya ngomong apa? Saking pinternya ponakan saya ini, dia tuh nggak punya saingan di Salatiga. Dia kalau belajar ngepur. Yang lain namanya belajar ya dia pagi itu nilainya aja udah paling bagus. Dia harus disekolahkan ke Semarang sampai dia tahu bahwa ternyata orang pintar itu banyak di Semarang. Nggak cuma pintar, tapi orang yang mau belajar, yang rajin, yang tekun itu mengalahkan mereka yang pintar. Diajar untuk berkompetisi bahwa, kamu tuh jangan santai-santai, orang lain tuh bisa lebih baik dari kamu. Kamu jangan mengandalkan hokimu, jangan mengandalkan keberuntunganmu, kepandaianmu, tapi kamu ada usaha. Dan saya kira Tuhan juga mengajarkan bahwa kita tidak bisa santai-santai. Tuhanmu juga mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu. Semuanya.
pekerjaan kita apa semua sampai ya. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu sungguh, kalau ngepel sungguh-sungguh kan kita pegel ya. Mm-mm. Oh yang asal-asalan oke lah. Tapi saya bisa berkata bahwa segala sesuatu yang kita terima dengan mudah itu kita tidak akan menghargai. Iya. Dan itu harus masuk di dalam perencanaan kita. Pain. Without pain, you will not get glory. Iya. Sakitnya, aduh, gimana ya? Sakit ya sakit. Iya. Ya, berarti Bu Rini sekarang lebih apa namanya? Bukan Bu Rini sih, menganjurkan ya ada satu apa namanya usulan kalau mau bikin resolusi bisa dimulai dari mengasihi diri sendiri. Artinya kita ketika menolong seseorang itu benar-benar memang sudah dapat approval dari Tuhan dan di apa digerakkan oleh Tuhan sendiri, bukan emosi kita yang mengambil alih keputusan kita lagi. Karena emang kadang jadi salah sih. Kalau emosi itu nanti kita nuainya juga kadang emosi. Emosinya emosi beneran. Bisa emosi terharu karena orangnya inget. Tapi bisa juga kayak yang kita di dibuat apa emosi yang kok gitu kan. Iya. Ya kadang justru kalau kita menolong orang tanpa berhikmat, saya kira Iya. itu orang itu justru malah tambah, bukan tambah baik. Iya. Rusak loh. Iya. Iya. Betul. Iya. Kalau naburnya spirit nanti kita juga tuaiannya kekekalan ya, termasuk orangnya tersebut juga pasti, meskipun dia kadang juga nggak ngerti ya, apakah ini oh iya dari Tuhan. Tapi saya percaya kalau emang itu digerakkan oleh Tuhan dan Roh Kudus, yang menerimanya pun juga menikmati Betul. kasih, menikmati damai yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu berasal dari pusatnya, dari sumbernya ya Bu ya. Setuju banget sih. Itu yang namanya yang disampaikan Bu Rini, yang sebagai apa namanya tadi Bu, menyesatkan, menjerumuskan. Hmm. Menjerumuskan itu bisa kita tangkap dari berbagai angle ya. Menjerumuskan orangnya jadi tidak mengandalkan Tuhan untuk yang rohani ya. Dia hanya berkata saja, terima kasih ini dari Tuhan. Tidak, tapi sejujurnya di hatinya dia sedang mengandalkan seseorang ya Bu ya. Terus yang lain juga terjerumus karena bisa melakukan sesuatu yang salah. Janji bayar nggak bayar. Itu juga menjerumuskan orang untuk melakukan yang jahat kan ya Bu. Dosa kan. Dan Mm-mm. bantuan kita nggak selalu materi ya, kadang-kadang Iya, setuju Bu. ya, ya. Ya, Misalnya seperti yang dilakukan Bu Rini tadi, apa translate tadi, menerjemahkan, effortnya itu luar biasa buat saya secara pribadi. Uh, aduh kalau orang lain ya pasti nggak mau, tapi Bu Rini kan apa namanya meluangkan waktu untuk ngegas itu supaya segera selesai. Artinya ada beberapa yang di skip untuk tidak dikerjakan kan. Sementara banyak yang harus dikerjakan sebenarnya. Tapi mereka nggak ngerti kayak yang, oh memang seharusnya harusnya menolong, bukan. Itu yang kadang-kadang sang penerima itu yang tidak memahami sesuatu jadi berpikirnya berbeda. Setuju. Menangkap kebaikan seseorang dengan cara yang berbeda. Iya. Next, Bu, next, eh, resolusinya ya. Tapi saya pikir tadi yang disampaikan Burni itu adalah resolusi yang dekat dengan kita, yang jadi modal ya. Kenapa nggak mikir, wah ini itu. Kalau kita sudah bisa eh, apa namanya melakukan resolusi yang tadi, hubungan dengan Tuhan dan lain-lain, rasanya semuanya beres karena itu bicara dari dalam semua ya Bu. Yang diusulkan tadi kan semuanya terkait dengan yang di dalam kita semua. Kalau di dalam beres rasanya yang dari luar pun akan beres. Ya, harapannya seperti itu pasti. betul. Ini resolusi, Oh, makanya mm-mm. harus tahu resolusinya itu cuman momen sih, ya. Yes, betul, setuju. Tapi Momen tapi penting ya, Bu. Buat Bu ini pasti penting ya. Karena saya dan dia setuju banget. Setiap hari itu adalah momen penting untuk kita memperbaiki sesuatu, memulai sesuatu yang baru,
bahkan ada gagalnya kita mulai lagi kayak gitu kan. Apalagi tahun baru ya, kayak gitu. Saya juga setuju. Dan resolusi itu harus dievaluasi, jangan nunggu akhir tahun. Karena kalau akhir tahun kan tiba-tiba tidak terlaksana. Tapi kita harus evaluasi. Kalau saya sih komitmen dengan diri saya sendiri, resolusi itu per bulan. Mm-mm. Jadi saya tahu mana yang belum dilakukan, mana yang tidak, dan yang sudah. Berarti saya harus punya resolusi yang baru. Sehingga resolusi itu menjadi suatu apa ya, sesuatu yang dilakukan terus-menerus, berkelanjutan dan bertahap. Ya, terus Apakah menerus orang lanjutkan. berkembang? Saya tuh dapat video ya, orang sudah umur usia berapa 80-an nge-gym itu sampai bisa ngotot. Berarti apakah resolusi nunggu kalau sudah tua nggak perlulah bikin resolusi, nggak perlu berkembang. Long life learning. Jadi kalau kita namanya belajar itu ya seumur hidup kita. Iya, betul. Cara kita bertanggung jawab untuk talenta yang Tuhan berikan Iya, itu ya, adalah salah mengembangkan diri. yes. Sampai kalau karet itu sampai mentok. Nah, jangan kalau karet itu dimasukin ke kulkas, dia kalau ditarik patah. Mm-mm. Jadi untuk anget itu kan dia harus sering diregangkan. Ya, peregangan itu kan butuh waktu, eh, butuh suhu ruangan yang tepat. Ya, Iya. terus tiba-tiba kalau diginiin ya putus semua kan harus pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau kita Mm-mm. mau mengembangkan ini jangan jangan mulu-mulu lah langsung yang gede. Jadi harus bertahap. Nah, itu kalau nggak di planning kan itu tadi, if you fail to plan, you plan to fail. Kamu perencanakan untuk gagal. Siapa yang bikin perencanaan? Oh, nanti anak-anak muda aja yang pintar-pintar. No, everyone can make planning. Jadi bisa membuat perencanaan. Setiap orang. Mm. Itu tadi prioritas. Berarti artinya kalau yang nggak jadi prioritas ya kita harus belajar mengatakan tidak. Contohnya memang salah satu kehidupan sosial saya memang nggak jadi dalam prioritas saya. Mm. Karena saya sanggup, nggak sanggup. Waktu saya cuma 24 jam, saya nggak sanggup. Jadi ya memang mengatakan, ya kalau diajak begini, begitu, ya memang nggak bisa. Karena memang itu tidak ada di dalam prioritas saya. Bukan Mm. berarti tidak, ya enggak. Tapi saat ini belum menjadi prioritas saya. Iya. Waktunya jadi cepet banget kalau sama beliau. Tiba-tiba Bu sudah 17.58. Tapi seneng sih kalau bisa dilanjut terus. Sayangnya nggak lagi di rumah. Kalau di rumah mah saya gak gas aja supaya bisa lanjut ya. Jadi em, mengasihi diri sendiri juga bisa dijadikan resolusi nih dulu ya. Berhikmat melakukan sesuatu ya Bu ya. Karena Ya kalau kan? kita nggak ada tuntunan Tuhan ya susah banget. Gimana Bu? Mengasihi diri sendiri juga balance ya. Tubuh, jiwa, Iya, dan cuma betul. Iya, dikasih. Tapi betul. semuanya. Iya, mengasihi spirit aja. Iya, nanti kalau ketemu orang lain, masa iya anak Tuhan gitu, gitu kan nggak bisa juga. Harus semuanya Gus Noli ya. Jadi kita jadi tegar, jadi terang dan garam itu, iya harus semua terlihat. Mungkin iya kita tuh enggak mudah hidupnya, susah, mau apa-apa aja susah. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak merawat diri ya kan? Saya kemarin beberapa waktu yang lalu juga dapat satu hal yang menarik. Bumi ini memang akan musnah, tapi bukan alasan kita nggak ikut ngerawat bumi juga ya. Hidup kita nanti akan dibaharui di kekekalan. Bukan alasan juga nggak perlu lah nanti jadi manusia baru. Ya kita nggak ngerti juga kapan waktunya. Maka kita tetap. Jadi pokoknya jangan jadikan situasi itu alasan kita untuk excuse lah Gus Oli ya. Alasan-alasan untuk malas bersyukur. Karena mengasihi diri sendiri juga bentuk ucapan syukur ya, Bu. Kayak Betul. merawat diri ya kan, dijagain kesehatannya itu kayak Tuhan tuh senang loh. Ini anak kayaknya nggak abai sama yang saya kasih gitu kan. Tuhan senang. Saya juga seperti itu. Jadi belajar untuk jaga kesehatan, jaga apa tuh. Sekarang jadi kenapa nggak kemarin-kemarin? Kenapa nggak? Aduh, kalau inget gitu. Tapi bersyukurlah, belum Kayak kita terlambat. kita sama anak gitu ya. Anak itu Mm-mm. bisa terima kasih ya mah, menghargai banget, makasih banget. Ya, Aku kita jadi orang tua jadi terharu loh. Pengennya tuh ngasih ya. semua. Apa sih yang nggak kasih?
betul. Iya, Dunia ya, nyawaku aja aku berikan. Jadi kayaknya gimana ya? iya, Ya kalau dikasih terus nggak dipakai, diumpetin, terus tiba-tiba sepatu dipakai jebol, kenapa? Karena rusak. Itu kan kita malah sedih. Berarti iya. pemberian gunanya. Jadi ya memang Betul. mengucap syukur, mengasihi apa ya? Kita memanfaatkan dengan baik itu adalah salah satu kita mengucap syukur. Yes. Betul. Jadi cuma nggak Oke. ngomong terima kasih. Jadi dikasih makasih ya, tapi kita nggak antusias, kita nggak ngerawat, kita Iya. nggak pakai. Mm-mm. Tapi begitu Iya. kita dikasih terima kasih sampai wah ini benar pemberian yang luar Iya. biasa. Mm-mm. Dirawat ya kan, kalau Mm-mm. kotor bersihin, kalau rusak dijahit lagi. Kita kan rasanya pengen yuk tak kasih lagi apa? Kenapa? Iya. Karena tanggung jawab. Kamu bisa Mm-mm. menggunakan semua itu dengan baik. Saya kira Tuhan juga akan sama dengan kita. Apa? Oh, betul. Makanya kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Yes. Gimana kalau kamu mau tiba-tiba dikasih kaya, wong kecil sedikit aja kamu nggak bisa tanggung jawab. Ada orang yang berpikiran bahwa karena aku punya sedikit, ngapain aku tanggung jawab? Buat apa? Wong aku kan belum punya apa-apa. Nah, itu pemikiran yang keliru. Ya, betul. Betul. Mu, Dibalik-balik ya, Bu ya. Ya, yes. dibalik-balik. Mm-mm. Betul. Setuju. Jadi Jadi sekecil aja kita sudah tanggung jawab, nanti Tuhan ini anak hebat banget kayak gitu. Pasti dia mikirin lah. sih banyak kan Mm-mm. apa? Aku tahu kalau di tanganmu itu semua jadi lebih baik, terawat, maka tak kasih. Kalau perlu semua kita kasih kamu Ya. supaya semua terawat gitu daripada disimpan di lemari ya kan terus dipakai tiba-tiba baju semua barang itu kalau nggak dipakai rusak loh. Ya, betul. Ya, betul banget. Oke, Bu Rini, kita sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Bu Rini mungkin berikan pesan semangat, closing statement buat kita semua. Good News Family, kesempatan saat ini saya ngajak yuk kita sama-sama kita buat resolusi dan kita komit untuk melakukan resolusi tidak hanya tahun baru tetapi resolusi adalah sebuah cara untuk kita merencanakan untuk kita ini berhasil dalam segala aspek. Belajar bertanggung jawab, belajar merawat, tidak hanya diri sendiri, tetapi semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena dengan bertanggung jawab, merawat, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Ya, oke. Baik, Gun Lia, kami sangat berharap apa yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini dalam saturasi ini, obrolan yang terbatas, obrolan yang mungkin eh, tidak putus-putus mungkin, tapi bersyukur nih teknologinya tidak mengganggu, Bu. Biasanya putus-putus. Berarti Iya, iya, bersyukur banget ya. Berharap belum jadi sesuatu yang bermanfaat dan menolong Anda ya. Finally, saya Indi. saya hari ini Untuk Good News FM, bisa lagi follow you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.